Mari kita awali dengan tawasul kepada musoneh dan kepada para pendiri Nahdlatul Ulama. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada. Muson. Khususan ya Allah muassis Nahdlatul Ulama, para pendiri Ansor, para pejuang-pejuang Ansor. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi wa bi asorihi fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani sifate Allah Ar-Rahmani. Zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Karena kita mau ngaji, maka bismillah di sini artinya bismillahi ngawiti ngaji ingsun. Ini penting sekali kita setiap melakukan sesuatu kebaikan, sabda Rasul untuk jangan meninggalkan bismillah, apalagi kita mau ngaji. Kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillah wa huwa aqta'un. Kullu amrin dibalin. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan, perkara yang baik, hendaknya yang tidak dibacakan bismillah, diawali dengan bismillah, maka perkara itu akan menjadi aqta'. Sajad, untung. Untuk itu, mari kita senantiasa membiasakan membaca bismillah ketika kita akan melakukan sesuatu yang baik. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabiane puji kang patang perkara. Iku lillahi kagungane Allah. Iku lillahi kagungane Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tadi disampaikan puji itu ada 4. Puji itu pengalem. Bahasa kitabnya adalah pengalem. Pengalemnya Allah, sang kholik kepada makhluk, memujinya sang kholik terhadap sang kholik kepada Allah, kepada sang pencipta, berarti kepada dirinya. Memujinya makhluk terhadap kholik, berarti makhluk terhadap Allah, dan memujinya makhluk terhadap makhluk. Itu yang tadi kami sampaikan. Utawi sekabehane puji kang patang perkara. Puji itu ada 4. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula. Nyuwun pitulung ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Urusan dunia. Wadini lan perkara agama. Kita memohon pertolongan kepada Allah atas segala urusan-urusan dunia dan juga urusan agama. Wasalla lan muga-muga paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah. Paring rahmat ngala sayyidina ing atase Gusti kita. Ngala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin yatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi,
ajma'ina hale sekabehane. Wala haula lan ora ono daya sumingkir saking durhaka, saking dosa. Wala quwata lan ora ono kekuatan ibadah illa billahi angin kelawan pitulunge Allah. Angin kelawan pitulunge Allah. Al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi tur kang maha agung. Sebagai mukadimah di sini musonef ya pertama mengawali dengan membaca bismillah. Alhamdulillah, memohon pertolongan kepada Allah atas urusan-urusan kemudahan, urusan-urusan duniawi, dan urusan agama. Setelah itu membaca sholawat atas Nabi, dalam hal ini adalah khotamin nabiyyin, terutama membacakan sholawat kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan juga ajma'ina, semuanya saja dimintakan rahmat. Termasuk mudah-mudahan kita semua juga bisa memperoleh, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa lari dari durhaka, tidak bisa punya kekuatan di dalam beribadah kepada Allah. Ini hanya semata-mata karena Allah lah, illa billah, karena pertolongan Allah. Ini yang hendaknya kita senantiasa mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih sering digerakkan oleh Allah untuk senantiasa berjuang, untuk beribadah, untuk mengabdi kepada masyarakat. Ini yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Karena tidak semua orang diketuk hatinya, dimudahkan langkahnya untuk mengabdikan dirinya untuk nusa bangsa, untuk masyarakat, maupun untuk agama. Selanjutnya kita masuk kepada materi daripada kitab Safinatun Najah ini. Faslun utawi ikiku ono fasal suwiji. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun 5. Pondasi Islam yang menjadi pondasinya Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Syahadatu nyatane suwiji iku nekseni alla ilaha an ing setuhune kelakuan la ilaha iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan dan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat. Wa ita'uz zakati lan aweh zakat. Wa saumu ramadhana lan puasa ing dalem wulan Ramadan. Wa hajjul baiti lan munggah haji ing Baitullah. Wa hajjul baiti lan munggah haji ing Baitullah sapa man wong istata'a kang mampu atau kuasa ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Apane sabilan dalane.
Pasal yang pertama dari kitab Safinatun Najah ini adalah menerangkan tentang pondasi Islam. Islam itu apa? Islam adalah suatu keyakinan agama. Islam tersendiri dari kata aslama yang berarti selamat. Artinya siapa yang masuk Islam, insya Allah akan selamat. Mudah-mudahan kita juga yakin, ya kita termasuk tergolong yang orang yang akan selamat dunia akhirat. Nah, keselamatan ini, Islam ini akan menjadi kuat, menjadi kokoh ketika 5 pilar, 5 pondasi ini ada pada dirinya. Yang pertama, sebagai pokok pondasi daripada Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menjadi seorang Islam, yang pokok yang pertama adalah dia harus mau membaca kalimat syahadat. Bukan hanya sekedar dibacakan dalam lisan saja, tapi harus diyakini. Harus diiktikadi, harus diyakini. Harus menyaksikan bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Yang kedua, pondasi yang kedua daripada Islam adalah wa iqamus shalah. Harus mau menjalankan sholat. Sehingga ada orang Islam ngakunya Islam, tapi tidak melakukan sholat, ya otomatis. Berarti pondasinya, salah satu pondasinya itu tidak kuat. Yang ketiga, wa ita'uz zakat. Harus mau mengeluarkan zakat, memberikan zakat. Zakat, ada zakat fitri nanti, zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat profesi, dan zakat lain sebagainya. Nah, ini juga harus dikeluarkan. Selaku umat Islam harus mau memberikan zakat. Ini adalah bentuk peduli sebagai sosial, bentuk sosial sebagai umat Islam. Menganjurkan untuk berbuat sosial. Selanjutnya wasaumur Ramadan. Adalah puasa bulan Ramadan. Ini merupakan salah satu daripada pilar, daripada pondasi keislaman. Seperti halnya bulan yang sedang kita laksanakan ini, yang sedang kita lalui ini, yaitu bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan lebih bermakna, akan lebih bermanfaat bagi kita. Dan kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Selanjutnya yang kelima, sebagai pondasi daripada keislaman, Islam adalah hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Adalah melaksanakan ibadah haji. Namun melaksanakan ibadah haji ini tidak wajib untuk semua orang. Akan tetapi tertentu hanya mereka-mereka yang mampu untuk bisa sampai ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Baitullah. Karena beberapa syarat, ya, ada beberapa syarat ketika orang mau melaksanakan ibadah haji. Di antaranya yaitu ketika dia mampu istato'a, mampu dari segi pembiayaan maupun mampu dari segi fisiknya menjalankan ritual-ritual haji itu. Ini yang dimaksud istato'a di sini. Jadi mampu di dalam melakukan perjalanan dengan biayanya maupun mampu dengan kondisi fisiknya. Inilah yang dimaksud dengan istato'a di sini. Sahabat-sahabat yang kami hormati, yang kami muliakan, ini fasal yang pertama menginjak fasal yang kedua karena kita nanti harapannya selama
Ramadan ini bisa. Karena apa? Tradisi di pesantren-pesantren itu biasanya untuk bulan puasa itu yang penting khatam. Ya, pahamnya itu nomor, ya bisa dikatakan kerian, yang penting bisa menghatamkan. Nah, karena apa? Karena keberkahan daripada bulan puasa. Jadi ini harapannya juga bisa khatam dalam 1 bulan ini. Kita punya target, ya setidaknya tidak, yang penting kita sudah bisa sudah ada usaha untuk bisa menghatamkan Safinatun Najah dalam bulan Ramadan ini. Lanjut, faslun utawi kikun anggit fasal suwiji arkanul imani utawi piro-piro rukune iman, utawi piro-piro rukune iman iku sitatun ono 6. Antuk mina nyetane siji yen to ngimanake sira ngimanake billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan ngimanake ing malaikate Allah wa kutubihi lan ngimanake pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan ngimanake pira-pira utusane Allah. Ada 6. Yang pertama, mengimani billahi, antu'mina billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah. Nah ini sering masyarakat menganggap, mempercayai, meyakini kitabnya Allah itu hanya Al-Quran. Sebenarnya kitabnya Allah itu bukan hanya Al-Quran. Ada kitab Injil yang Allah turunkan lewat Nabiullah Isa. Ada kitab Taurat yang wahyu Allah yang diturunkan ya, lewat Nabi Dawud. Ada yang lewat Nabi Musa, kitab Zabur. Nah, semuanya itu adalah merupakan kitab-kitab Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa kitab-kitab pada Injil, Taurat, Zabur, ya itu adalah kitab Allah. Ya. Jangan hanya kitab Quran saja yang diyakini. Cuman memang seperti kitab Injil. Kitab Injil itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Kalau kitab Injil yang aslinya itu jelas di situ menerangkan tentang keesaan Allah, menerangkan ya, tentang diantaranya tentang ubudiyah. Nah, adapun Injil yang sekarang itu memang sudah beda dengan Injil yang asli yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Dan di sana pun ada menerangkan tentang Nabi akhir zaman di dalam Injil yang asli. Yang Allah turunkan lewat Nabi Isa. Kalau Injil sekarang tidak ada. Ya, karena sudah mengalami beberapa renovasi. Beberapa sudah direnov Injil-Injil karena sudah banyak pengarangnya. Ya, keutuhan hanya pada kitab Al-Quranul Karim. Namun kita harus percaya bahwa Injil, Zabur, Taurat adalah kitab-kitabnya Allah. Selanjutnya warusulihi, dan kita harus percaya terhadap para utusan-utusan Allah, para rasul-rasul Allah.
Dan kita harus meyakini terhadap hari akhir. Hari kiamat pasti akan datang. Kapan kita tidak tahu. Cuman sudah sering kita mendengar tentang tanda-tanda akhir zaman. Yang terakhir adalah rukun iman, yang terakhir adalah wal qadari khairihi wasyarihi minallah. Kita harus percaya, meyakini terhadap, mengimani terhadap qadarnya Allah. Keputusan Allah, pestane Allah. Khairihi wasyarihi minallah. Itu keputusan baik maupun keputusan yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Ansor, di jalur Ansor di manapun berada, seperti arahan dari Ketua Jalur Ansor dan Ketua Ansor, ada sesi tanya jawab, namun dalam hal ini kami juga mohon untuk dibantu karena kita sifatnya bareng-bareng, mengaji bareng-bareng. Jadi nanti mungkin ada sahabat-sahabat yang mau bertanya, menanyakan sesuatu, dari kami misalkan belum bisa menjawab hari ini, mungkin dari teman sahabat yang lain bisa menjawab, kita sifatnya saling mengisi dan saling memberi masukan, memberi jawaban. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, monggo. Mungkin dari moderator, dari ACM, tim ACM mau menjadi moderator, kami persilahkan. Dari kami cukupkan sekian. Monggo waktu sesi berikutnya adalah sesi kita bersama mengkaji apa yang telah kami bacakan tadi. Bila mana ada sesuatu yang dianggap oleh sahabat-sahabat kurang atau kurang pas, atau mungkin ada yang merasa kurang kejanggalan, monggo bisa ditanyakan dan kita bahas bersama-sama. Ini sesinya adalah sesi bukan sekedar tanya jawab, tapi pembahasan bersama. Lebih enaknya sesi pembahasan bersama tentang dua pasal yang tadi kita baca, tentang pasal rukun Islam maupun rukunnya iman. Monggo kepada tim, kami persilahkan waktunya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari tim. Monggo silakan yang mau bertanya. Sahabat Mu'alif, silakan bertanya. Apakah Haji Fauzin? Silakan. Di chat ada pertanyaan Kang Mawi, tolong direspon. Terima kasih. Oke, chatnya warnanya apa nih? Pinky. Ya. Ada pertanyaan, maaf nanya bagaimana cara iman terhadap kitab-kitab Allah? Cukup percaya atau perlu memiliki dan mempelajari kitab-kitab Allah seperti Injil dan lain-lain? Kebanyakan percaya Injil tapi nggak memiliki dan nggak mau mempelajari. Bagaimana? Niko, pertanyaannya. Terima kasih. Ini mungkin salah satu jawaban dari saya. Barangkali nanti ada yang memberikan, menyempurnakan ataupun memberi jawaban yang berbeda bila jawaban kami kurang memuaskan. Bagaimana mempelajari kitab Injil, meyakini kitab Injil dan mempelajarinya. Itu ya pertanyaannya.
Oke, ada pertanyaan yang pertama gini, bagaimana cara iman terhadap kitab-kitab Allah? Cukup percaya atau perlu memiliki dan mempelajari kitab-kitab Allah seperti Injil dan lain-lain? Kebanyakan percaya Injil tapi nggak memiliki dan nggak mau mempelajari. Niku pripun? Oh, iya. Begini, setahu saya bahwa sebenarnya di dalam wahyu-wahyu Allah yang tertera di dalam kitab Injil yang diturunkan lewat Nabiullah Isa alaihissalam itu juga termuat dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu adalah merupakan kesempurnaan dari sekian wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi sesungguhnya di dalam Injil itu ya hanya sebagian-sebagian yang ada, yang sudah ada, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah salah satu kitab yang sudah sempurna, yang merupakan rangkuman dari sekian firman Allah yang diberikan, yang diajarkan, yang disampaikan dalam kitab-kitab yang lain selain Al-Quran atau sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi, kalau mempelajari Injil sekarang itu keasliannya sudah sangat-sangat diragukan. Karena mayoritas Injil yang sekarang ada itu sudah tidak murni lagi apa yang firman-firman Allah yang sebetulnya yang tertera dalam Injil yang masih murni, Injil yang langsung Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi menurut kami sendiri bahwa kita mempelajari Quran sebenarnya juga kita sudah mempelajari apa yang ada dalam isi dalam Injil. Yaitu. Jadi kita tidak perlu beli Injilnya, yang penting kita ngaji Qurannya, tafsir Qurannya, insya Allah di dalam kalimat-kalimat isi-isi yang ada dalam Injil yang terdahulu, semuanya ada dalam Al-Quran. Mungkin kayak itu. Jadi kita tidak wajib untuk mempelajari Injil yang asli murninya ataupun membelinya untuk kita beli Injilnya. Karena Injil yang sekarang jelas sudah beda dengan Injil yang dahulu. Mungkin begitu. Mungkin ada sahabat yang lain bisa memberikan jawabannya. Monggo. Terima kasih, Kiai. Ini ada pertanyaan lagi nih yang ada di YouTube dari sahabat Aprik dari Kelahang, Sukaraja. Terkait hukum orang meninggalkan sholat, hukumnya seperti apa? Apakah jadi kafir, tidak disolati jenazahnya, dan lain-lain? Ngatan, Kiai. Ini orang yang meninggalkan sholat, bukan orang yang ketinggalan sholatnya. Orang yang meninggalkan sholat, niku hukumnya meninggalkan sholat. Nah itu meninggalkannya, mohon diperjelas meninggalkannya disengaja atau memang malah seolah-olah ingkar lah, gue ngapa sholat misalkan, lah gue ngapa sholat, udah sholat-sholatan. Nah, itu kan termasuk ingkar terhadap sholat. Itu yang nanti masuk ke dalam hukum kekufuran atau murtad. Ketika orang itu mengabaikan atau mengingkari terhadap adanya sholat, terhadap wajibnya sholat. Lah nggak perlu sholat, misalkan. Sholat perlu sholat, saya nggak perlu sholat. Nah itu sudah masuk kategori yang hukum orang itu adalah orang yang murtad atau orang yang kafir. Ketika mengingkari terhadap kewajiban sholat. Ya, sedangkan kalau meninggalkan sholatnya itu mungkin karena kesibukan, ya sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat, misalkan ini karena kesibukan dan dirinya itu masih menganggap bahwa sholat itu wajib, sholat itu harus, tapi dia tidak melakukan dan tidak mengingkari terhadap kewajiban sholat, ya, orang tersebut ya tetap masih Islam, tapi Islam KTP. Nantinya juga yang masuk surga ya KTP-nya, karena tidak sholat itu.
Ya. Mungkin itu, yang lain monggo. Artinya lihat-lihat dalam segi keyakinannya di dalam ingkar terhadap wajibnya sholat. Monggo, mungkin ada sahabat yang lain bisa memberikan jawaban terkait orang yang meninggalkan sholat. Karena kalau kita lihat dalam kitab yang lain, ada 17 ancaman orang yang mengingkari atau ancaman siksaan yang akan dialami mereka-mereka yang meninggalkan sholat. Ini dalam kitab Tarhib ada 17 ancaman yang akan ada 17 laknat siksaan yang akan dialami oleh mereka-mereka yang meninggalkan terhadap sholat. Monggo, mungkin dari sahabat yang lain ada jawaban terkait hukum orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana? Monggo. Sementara jawaban dari kami begitu.